kita muliakan jajaran DKM Masjid Baitul Makmur, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah kepada kita semua. Dimudahkan urusan kita, diberkahi umur dan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami berdiri di hadapan Bapak Ibu jamaah sekalian sebagai wakil dari Persatuan Mubalik Kota Batam. Kami diamanahkan untuk menyampaikan salah satu tema sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, yakni zakat fitrah. Adik-adik yang mau mencatat, silahkan. Tema kultum kita di malam yang ke-25 ini adalah zakat fitrah. Sebelumnya tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan bersama-sama kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tentu kita bersolawat kepada baginda yang mulia, kekasih Allah dan kekasih kita semua, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, khususnya yang hadir di malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira Bapak Ibu semua sudah menunaikan zakat fitrah atau belum yang hadir ini? Bapak sudah semua apa belum? Ibu-ibu udah semua bersama keluarga apa belum? Kira-kira apa masalahnya? InsyaAllah tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah, cuman sedikit menunggu time yang tepat saja. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang zakat fitrah, khusus kita berbicara malam ini adalah zakat fitrah. Banyak yang harus kita perhatikan, banyak yang harus kita pahami sebagai ilmu khusus tentang zakat fitrah tersebut. Kalau kita kaji semuanya, maka mungkin terlalu panjang kajian kita tentang zakat fitrah ini. Insya Allah, karena waktu kita juga sangat singkat, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai pengingat bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui, dan tentu sebagai pemberitahuan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum paham tentang ilmu zakat fitrah tersebut. Hadirin yang mulia, yang pertama yang harus kita perhatikan ilmu tentang pembayaran zakat fitrah, yakni siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala membayar zakat fitrah. Bapak Ibu, kira-kira sepengetahuan Ibu sampai saat ini siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Apakah semua orang ketika dia lahir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam salah satu kitab fikih dinyatakan di antara syarat baru wajibnya seseorang membayar zakat fitrah, kata ulama, ketika dia hidup di dunia di 2 bulan. Yang pertama, yakni dia bisa hidup walaupun sesaat saja di bulan Ramadan. Kemudian dia bisa hidup walaupun sesaat saja di bulan Syawal. Itu yang wajib membayar zakat fitrah. Kalau ada dari kita, keluarga kita yang hanya hidup 1 bulan saja, imma Ramadan saja dia hidup, sebelum datangnya Syawal, dia meninggal dunia, maka tidak wajib dibayar zakat fitrahnya Bapak Ibu. Atau yang kedua, ketika azan maghrib dikumandangkan tanggal 1 Syawal, di saat itu anak kita atau anak keluarga kita keluar, maka tidak wajib untuk kita bayar zakat fitrahnya. Karena kata ulama, menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, bahwa orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah adalah orang-orang yang
bisa hidup atau dapat hidup di 2 bulan. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau ada keluarga Bapak Ibu misalnya dari awal tanggal 1 Ramadan dia sehat-sehat, 10 menit menjelang azan di sana nauzubillah dia mendadak diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajibkah Bapak Ibu yang masih hidup membayar zakat fitrahnya? Tidak wajib karena belum masuk dia di bulan Syawal. Atau ketika misalnya 10 menit sudah masuk, sudah azan orang, ketika muazin misalnya Allahu Akbar, tanggal 1 Syawal. Kemudian di saat itu lahir anak kita, lahir anak keluarga kita atau jamaah kita. Kira-kira anak yang baru lahir ini wajibkah kita bayar zakat fitrahnya? Tidak, karena dia tidak lahir di 2 bulan. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang pertama. Ini harus kita ketahui, soalnya terkadang banyak orang-orang yang bertanya di kajian-kajian yang sering kami sampaikan, bertanya, Ustaz, keluarga saya ada yang meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Kemarin. Apakah wajib nanti saya bayar zakat fitrahnya? Tidak. Begitu juga sebaliknya. Ini yang pertama, yang wajib di zakat fitrahkan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang besaran zakat fitrah. Ini masih menjadi perdebatan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilmu kepada kita semua bagaimana pendapat para ulama. Kalau Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, beliau sudah menyampaikan fatwanya bahwa zakat fitrah itu harus menggunakan beras tanpa ada tawar-tawaran. Paham Bapak Ibu? Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan berupa beras. Yang pertama. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, ini yang kedua. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang tergantung Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau kekeh dengan pendapat Imam Syafi'i, maka bayar dengan beras. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengambil pendapat yang lain, maka boleh zakat fitrah itu dalam bentuk beras itu diuangkan. Ya. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak menjadi pertanyaan. Karena ada di satu masjid, ada yang berasnya itu dihitung 2,5 kilo, ada yang menghitung 3 kilo, ada yang 3,5 kilo. Kira-kira di sini terjadi apa tidak Bapak Ibu di masjid kita? Kira-kira kalau membayar pakai beras berapa kilo? 2,5 pakai tua. Variasi. Variasinya itu kayak mana? Oh ya. Jadi Bapak Ibu besarannya, kalau kita menggunakan beras, maka sudah tidak ada kekhawatiran lagi besarannya itu sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan 2,5 kilo. Jadi itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat imam yang tadi saya sampaikan, bahkan imam-imam kontemporer yang saat sekarang ini yang membolehkan menggunakan zakat fitrah berupa uang, maka itu besarannya minimal 3 kilogram atau 3,5 kilogram. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Ini pendapat yang kedua. Ada juga pendapat yang ketiga, yang kalau kita lihat di Batam ini lebih banyak itu yang kita gunakan di masjid-masjid. Pendapat siapa? Pendapat dari amir kita, dari umarok kita, dari pemerintah kita. Pertama, yang diikuti adalah mazhab yang membolehkan menggunakan uang, tapi besarannya diambil besaran yang Imam Syafi'i 2,5 kilo. Jadi ini sebagai pengetahuan kita Bapak Ibu, sekarang keyakinan Bapak Ibu membayar yang mana? Kalau mau beras berarti Imam Syafi'i.
Kalau mau mengikuti pendapat Imam Hanafi, maka menggunakan uang tapi besarannya minimal. Mengikuti umara pemerintah atau Kementerian Agama sebagaimana dikeluarkan dari surat edaran bahwa bisa menggunakan uang, kemudian besaran berasnya 2,5 kilo. Jadi ini ada jalur kita masing-masing, ya. Jadi ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan ini supaya ada penguat. Oh, saya membayar menggunakan uang dengan besaran 2,5 kilo, jangan salahkan, karena dia mengikuti Kementerian Agama. Ada yang membayar 3 kilo, oh dia mengikuti sesuai dengan pendapat yang kedua. Ada yang menggunakan beras besarannya 2,5 kilo, berarti mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Insya Allah paham ya. Jangan sampai nanti menyalah-nyalahkan. Apalagi gara-gara zakat fitrah, malaslah bayar zakat fitrah di Baitul Ma'mur. Masa diharuskan kita bayar 3,5 kilo kalau menggunakan uang? Tidak, itu memang aturan pendapat imam yang kami sampaikan tadi. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Ya. Ini penting kita ketahui bersama bagaimana kaifiat kita membayar zakat fitrah. Bagaimana cara kita membayar zakat fitrah. Ingat, beberapa tempat kami datangi, kami lihat, kami survei, terkadang ketika kita membayar zakat fitrah, itu panitia menyiapkan, pertama ada formulir, formnya itu form pembayaran. Yang kedua, yaitu form untuk kita baca sebagai niat kita ketika kita membayar zakat fitrah. Kira-kira di sini seperti itu apa tidak, Pak Ketua? Ada tulisan yang diberikan kepada jamaah ketika nanti akan diserahkan zakat fitrahnya, itu yang disuruh untuk baca. Atau terkadang nanti disampaikan oleh yang menerima, ikuti saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di sini harus diperhatikan bahwa yang dihitung ketika kita membayar zakat fitrah itu adalah niat kita. Ingat Bapak Ibu, niat itu di mana Bapak Ibu? Di dalam hati atau yang ada di bibir kita Bapak Ibu? Yang kita baca di dalam hati atau apa yang kita lafazkan. Jadi niat itu, ini yang penting bahwa niat itu di dalam hati. Kata di dalam kitab Safinatun Najah, an-niyatu, yang namanya niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah mengqasad sesuatu, menginginkan sesuatu, kemudian diiringi dengan mengerjakannya. Yang kedua, wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu adalah di hati, bukan di mulut. Maka ini yang harus jadi catatan penting bagi amil yang menerima zakat fitrah. Jangan sampai nanti jamaah hanya disodorkan kertas tersebut, kemudian disuruh dibaca, kemudian langsung diterima dan didoakan. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i belum sah. Karena apa? Karena dia cuman melafazkan, bukan dibaca di dalam hatinya. Niat yang sempurna adalah membaca di dalam hatinya. Kalau misalnya nanti Bapak selaku penerima zakat fitrah mengarahkan kepada jamaah yang membayar zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa ahli fardhan lillahi ta'ala, maka suruh dia mengulanginya dengan di dalam hatinya. Tidak cukup dengan arahan tersebut, karena itu namanya lafaz. Sama dengan Bapak Ibu ketika sholat, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin. Kalau kita lafazkan itu belum niat namanya. Di mana niat itu? Di hati. Ketika usolli fardhu itu kita baca di dalam hati kita sambil kita mengucapkan Allahu Akbar, itulah niat. Dan niat itu yang dibaca di dalam hati itulah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu, sekali lagi khususnya para amil yang menerima zakat fitrah jamaah kita, mari kalau kita mengikuti apa yang menjadi aturan atau syariat dari
yang dijelaskan oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa harus kita baca juga yang kita lafazkan itu di dalam hati kita. Karena niat itu adalah apa yang kita baca di dalam hati, bukan apa yang dibaca melalui mulut kita. Ini 3 hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi banyak sebenarnya yang harus kita pahami, dan ingat apa kata ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang kita kerjakan, setiap ibadah yang kita laksanakan, ketika ibadah tersebut kita tidak dasari dengan ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, mohon maaf, amal kita, ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kesempurnaan, mari sama-sama kita tuntut ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita gemar untuk menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun, kepada jamaah sekalian kami mohon maaf jika ada kekhilafan, kekurangan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.